Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Evi, bidan yang bertugas pada pagi hari ini ya Ibu ya. Sebelumnya saya meminta waktunya kurang lebih 10 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Baik. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu ya. Cuci tangan. Kemudian Bu, di sini saya akan memberikan konseling tentang diaperas ya Bu ya, atau ruang popok pada bayi. Nah, yang pertama saya akan memberikan penjelasan tentang diaperas ya Bu ya. Jadi diaperas atau ruang popok itu adalah peradangan pada kulit yang terjadi di area popok ya Ibu ya. Nah, itu biasanya terjadi pada masalah bayi. Nah, itu biasanya terjadi pada bayi usia 4-15 bulan Ibu. Nah, untuk penyebabnya biasanya yang pertama kebersihan yang tidak terjaga, sering buang air, kemudian bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau antibiotik. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tanda-tanda yang terkena diabetes atau non-obesitas ya. Itu tandanya itu terjadi kemerahan pada area yang menggunakan ruang popok, biasanya di area pantat, kemudian genitalia, dan juga sampai ke selangkangan bayi ya Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah saya menjelaskan tentang penata laksanaan bayi yang terkena diabetes atau ruang popok ya Ibu ya. Nah, untuk penata laksanaannya itu yang pertama adalah ganti popok yang basah sesering mungkin Ibu. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan tisu basah karena bisa menambah iritasi. Yang selanjutnya gunakan air area popok itu ya Ibu ya. Kemudian jangan digosok menggunakan tangan ya Ibu ya, karena menggosok menggunakan tangan itu akan bayi. Kemudian yang selanjutnya hindari penggunaan popok yang terlalu kencang atau ketat. Tidak disarankan menggunakan minyak oil atau lotion pada area yang terkena ruang popok tersebut. Nah, untuk cara pencegahannya supaya bayi tidak terkena diabetes atau ruang popok itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu pilih jenis popok yang kayunya dapat menyerap keringat ya Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya sering mengganti popok dengan basah. Kemudian yang selanjutnya menjaga kebersihan sekitar popok tersebut Ibu. Nah, apabila sudah dilakukan penanganan seperti itu, bayi masih terjadi ruang popok kemerahan itu semakin banyak, bisa langsung ke fasilitas kesehatan ya Ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Berarti tidak menggunakan tisu basah ya? Tentang penata laksanaan bayi yang terkena diabetes atau ruang popok ya Ibu ya. Nah, untuk penata laksanaannya itu yang pertama adalah ganti popok yang basah sesering mungkin Ibu. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan tisu basah karena bisa menambah iritasi. Yang selanjutnya gunakan area popok itu ya Ibu ya. Kemudian jangan digosok menggunakan tangan ya Ibu ya, karena menggosok menggunakan tangan itu akan bayi. Kemudian yang selanjutnya hindari penggunaan popok yang terlalu kencang atau ketat. Tidak disarankan menggunakan minyak oil atau lotion pada area yang terkena ruang popok tersebut. Nah, untuk cara pencegahannya supaya bayi tidak terkena diabetes atau ruang popok itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu pilih jenis popok yang kayunya dapat menyerap keringat ya Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya sering mengganti popok dengan basah. Kemudian yang selanjutnya menjaga kebersihan sekitar popok tersebut Ibu. Nah, apabila sudah dilakukan penanganan seperti itu, bayi masih terjadi ruang popok kemerahan itu semakin banyak, bisa langsung ke fasilitas kesehatan ya Ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Berarti tidak menggunakan tisu basah ya? Oh iya, Ibu, iya, Ibu sering menggunakan tisu basah ya Ibu ya? Nanti selanjutnya jangan menggunakan tisu basah ya Ibu ya, karena tisu basah dapat menambah terjadinya iritasi. Nanti kalau membersihkannya menggunakan air mengalir, kemudian nanti dikeringkannya menggunakan air bersih. Ruang popok itu ini Bu, dari area genitalia maupun sampai ke selangkangan. Baik, apakah ditanyakan lagi?
Ya ya Bu ya, sudah jelas saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan KIE tentang oral trust ya Bu ya. Nah, jadi saya meminta waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah sudah bersedia? Baik. Kalau bersedia, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu ya. Cuci tangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang oral trust terlebih dahulu ya Ibu ya. Jadi oral trust tersebut adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta lantai mulutnya itu ya Ibu ya. Kemudian gejala oral trust itu ada beberapa ya Ibu ya. Gejalanya yang pertama itu yang susah hilang seperti itu ya di mulutnya. Kemudian yang selanjutnya, bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui, bayinya susah itu untuk disusui ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya mulut menutup pernapasan. Selanjutnya luka-lukanya itu terjadi dapat menyerupai buah susu yang melekat dan bila dihilangkan kemudian ada nanahnya seperti itu ya Bu ya. Kemudian terdapat lesi benjolan kecil, itu dapat menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Kemudian yang selanjutnya dapat dimintakan kepada bayinya ya Ibu ya. Kemudian gejala yang muncul itu biasanya dia itu demam Ibu, suhunya mencapai 40 derajat. Kemudian yang selanjutnya bayi banyak mengeluarkan air liur yang berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya agar penanganan terjadinya oral trust yaitu ya. Yang pertama itu dokter menggunakan air demam atau menggunakan air mendidih gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan memberikan empong atau dot kepada bayi. Selain dapat menyebabkan oral trust, juga dapat menghalangi membuat pembentukan. Kemudian jika bayi menetes atau menyusui ibunya, usahakan sebelum menyusui untuk membersihkan area puting susu ibunya terlebih dahulu ya Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya sisa air susunya itu setelah menyusui, kemudian ibu memberikan air minum, air putih itu sebanyak 1-2 teh sendok itu ya Ibu ya, untuk supaya menghilangkan bekas susunya itu. Nah itu Ibu untuk pencegahannya. Nah untuk cara merawat oral trust itu, cara merawatnya itu yang pertama ya Bu ya, yang pertama itu harus melakukan cuci tangan, kemudian membersihkan dengan 2 jari yang dilapisi dengan kain. Kemudian kain itu sudah ditetesin dengan larutan garam ya Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya itu mengoleskan mulut dengan gentian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nystatin ya Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya membuang kain yang seperti itu Ibu. Jika sudah dilakukan perawatan tersebut tetapi bayinya masih terdapat oral trust atau kemerahan dan keputihannya itu semakin banyak, kasih dulu. Guru ngono kuwi to? Sing renek.